Di tahun 2021 kemarin, Dunu Titan lulus S1 dan baru mendapatkan gelar S2-nya di tahun 2024 ini. Apakah akan upgrade sesuai dengan ekspektasi kita masing-masing? Karena biasanya makin baru, makin bagus suaranya. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sounding Tips dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari tablet ataupun desktop audio. Berbicara soal brand Dunu, siapa sih nggak tahu brand Dunu ya? Sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia audio. Dan kali ini, kalau dilihat-lihat brand ini cukup agresif ya. Akhir-akhir ini mereka merilis Dunu DaVinci Titan S2 dan juga sebuah dongle DTC 480 dan sudah ada DTC 800 lagi. Jadi banyak sekali produk mereka yang mereka rilis di bulan-bulan ini. Tapi yang kita akan bahas tentunya sebuah in-ear monitor yang cukup fenomenal, seri penerus dari Titan S yang juga cukup menarik di tahun perilisannya. Dan kali ini adalah Titan S2, penerus dari Titan S langsung. Dimana in-ear monitor ini masih menggunakan dynamic driver single ya, seperti pendahulunya yaitu S1, dengan menggunakan high rigidity dome dengan flexible suspension composite diaphragm. Jadi itu adalah kespesialan dynamic driver in monitor satu ini. Teknologi dual magnetic dan juga dual chamber dynamic driver juga disematkan di in-ear monitor satu ini. Di mana teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan akan berimplikasi kepada kualitas driver yang menghasilkan output juga yang tentu saja harusnya lebih baik di atas kertas. Untuk kabelnya kalian gak usah pusing karena dia sudah menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang universal, dan tentu saja ada poin plusnya lagi karena kabelnya sudah modular. Ya, kalian gak salah dengar ya. In-ear monitor di bawah 1,5 jutaan in-ear monitor yang menggunakan kabel modular in-ear monitor Titan S2 ini. Saya jarang-jarang mendengar in-ear monitor yang ya bawah 1,5, biasanya belum modular sih. Ini 1,5 sudah modular. Chef kiss banget lah. Untuk sensitivitasnya, in-ear monitor ini ada di 107 dB dengan impedance 16 ohm. Dan kita mau thanks berat seperti biasa untuk Dunu sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik aja dengan in-ear monitor satu ini. Dan 100% the review-nya adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, untuk melihat lengkapnya bagaimana unboxing, kalian bisa cek aja di link di atas ya untuk sensasi unboxing lengkapnya. Karena in-ear monitor satu ini jangan lewatkan untuk unboxingnya karena menarik banget in-ear monitor satu ini. Sensasi unboxingnya mantap overall, untuk kelengkapannya ajib banget, gila abis sih in-ear monitor satu ini. Dimana ada in-ear monitor, cable, 13 pasang air tips ya, kalian gak salah dengar 13 pasang air tips ya. Lalu juga ada case seperti ini yang diberikan pada higher end ya mid end ataupun higher end in-ear monitor ya. Diberikan case yang sama, itu mantap banget. Kabelnya pun modular, ada 35 dan 44, itu mind blowing banget menurut saya kelengkapan in-ear monitor satu ini. Selain itu juga ada cable clip di in-ear monitor satu ini juga, jadi mind blowing banget menurut saya. Ini adalah rekor di mana Dunu Titan S2 ini memberikan air tips terbanyak untuk in-ear monitor di bawah 1,5 jutaan. Gila banget, bahkan 2 jutaan pun saya belum pernah melihat rasanya in-ear monitor atau air tips sebanyak ini. Bahkan 3 jutaan pun saya belum pernah melihat rasanya. Mungkin ada yang mendekati, mungkin 9 pasang ada ya, tapi 13 pasang nggak pernah ada rasanya. Ya mungkin kalau ada bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, kalau mungkin kalian pernah lihat atau pernah unboxing atau pernah mendapatkan kelengkapan yang lebih mantap, air tipsnya lebih banyak air tipsnya dibandingkan in-ear monitor satu ini. Mantap banget. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk build sendiri dari in-ear monitor satu ini berbahan chrome plated metallic cavities. Jadi ya gampangnya intinya metal lah intinya. Dengan housing yang berwarna chrome mirror finish seperti ini ya. Dan dia terdapat 2 fan hole ya, satu di sini dan satu lagi di dekat nozzle di sini, mungkin ya di sini. Jadi di dekat nozzle ada satu dan di bagian housingnya ada satu. Jadi 2 untuk fan hole-nya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal ya, berwarna merah seperti ini ya. Kita ukur sama-sama untuk diameternya, dan nozzle-nya bisa dikategorikan juga cukup lurus. Dia ada sedikit lipsnya ya, 5,1 di sini. Kecil juga ya untuk nozzle-nya di sini ya. Mungkin dibulatkan ya 5 mm lah. Nozzle-nya ini bisa dikategorikan juga nozzle yang sedang aja, nggak terlalu panjang-panjang banget ya. Dan sudah ada lips serta filternya di sini. Kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Ya regular aja filternya, nggak estetik-estetik gimana sih. Berbicara soal faceplate-nya. Nah, faceplate-nya ini yang menarik ya. Dia memiliki bentuk seperti perisai gini ya. Kalian bisa lihat, nah lihatnya mungkin gini sih. Nah,
gini, seperti perisai gitu. Dan ada bulatan merah di bagian tengahnya dan ada tulisan Dunu di emboss di bagian bawahnya. Permainan teksturnya di sini cukup menarik ya dan memberikan kesan yang futuristik dengan warna merah dan juga metallic silvernya ini. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel detachable, sayang saja pinnya masih plastik di sini ya. Untuk kabelnya di sini ada air hook yang preform transparan di sini ya. Dengan kabelnya sendiri adalah campuran dari SPC dan OCC, jadi mix ya di sini ya. Dengan warna sleeving abu-abu di sini. Lanjut ke bagian bawah, chin slidernya ini bahannya plastik dengan splitter berbahan metal ya, yang dingin terasa di sini. Untuk sleeving bawahnya seperti ini, yang satu sleeve aja ya, digabung gitu jadi tebal banget kelihatannya di sini. Jadi kelihatan lebih clean look aja untuk kabelnya dengan jack. Ini adalah jack berbahan metal dan ini bisa digonta-ganti. Ada 4,4 bisa kalian gonta-ganti di jack satu ini. Jadi bisa lepas pasang untuk jack satu ini. Bukannya gimana? Cukup diputar aja skrunya terus ditarik aja gitu sudah gampang. Jadi easy banget, namanya key lock untuk jack dari Dunu ini. Di sini bahannya juga metal dengan straight plug seperti ini. Pretty nice. Nah mungkin mau curhat dikit ya, untuk bahan-bahan seperti ini biasanya gampang baret. Jadi kalau kalian masukkan ke dalam boxnya, usahakan ada kayak plastik gini ya. Mungkin saya tunjukin aja ya. Satu dimasukkan ke plastiknya ini, karena pada saat beli awal-awal, dua dimasukkan ke plastik ya. Cuma kalau kalian mau lebih aman, satu dimasukkan ke plastik. Karena kalau gesek-gesekan itu bisa gampang-gampang baret untuk inner monitornya. Jadi gunakanlah plastiknya pada saat kalian store inner monitor kalian ke dalam case. Build quality dari inner monitor satu ini memberikan skor A-. Buildnya metal, mantep di situ ya, dan pasti tentunya kinclong dan kokoh banget ya. Desainnya juga, aduh, cakep bos. Lalu bicara soal kabelnya, walaupun ada sedikit unsur-unsur plastiknya juga, tapi dia adalah kabel yang spesial. Jarang saya lihat kabel seperti ini yang sleevingnya juga menarik, good looking ya. Dan juga kabelnya modular. Itu salah satu poin yang juga sangat-sangat plus di build quality-nya. Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini, housing dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan sedang aja untuk sebuah inner monitor. Lalu bicara soal bentuknya sendiri ya cukup ergonomis ya untuk sebuah inner monitor dengan bahan metal. Tidak ada sudut yang tajam-tajam, walaupun di sini memang agak sedikit tajam ya, tapi bukan tajam sih, agak sedikit membulat di sini ya, jadi nggak tajam ya sebenarnya. Dan tidak ada fin yang aneh-aneh di inner monitor satu ini. Untuk bobotnya sendiri ya housingnya ini bisa dikategorikan cukup berbobot tapi masih manageable. Untuk kabelnya pun masih dikategorikan cukup aman juga. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular fit over ear seperti ini. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M-nya. Di sini bukan Dunu SS, Dunu Candy juga bukan. Ini AirTips yang warna agak hitam gini ya. Kita menggunakan warna yang agak hitam ini dengan size M-nya. Untuk kekedapan dan grip menurut saya pretty nice untuk gripnya ya. Walaupun ya not the best, kekedapannya juga not the best. Ya khas inner monitor metal biasanya seperti ini sih. Masih kalah dengan inner monitor resin yang bisa dikategorikan bisa dibentuk ya. Cukup senak di dalam telinga, tapi ini enggak ya, masih agak terkesan bukan longgar ya, bukan loose ya, tapi ya terkesan lebih apa ya, lebih nggak pengap di telinga gitu. Jadi nggak nekan semua isi telinga kalian, di dalam liang telinga kalian juga nggak ditekan semuanya, jadi terasa lebih plong aja dibandingkan ini monitor resin yang senak banget, yang padat banget di telinga dan panas. Tapi memang trade-off-nya ada di kekedapan dan gripnya agak sedikit kurang. Jadi ya bukan jelek, tapi agak kurang dikit. Untuk skenario pemakaian di telinga saya sih nggak ada masalah sama sekali sih. Overall, so good sih. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting yang bisa dikategorikan cukup oke, versatile, walaupun agak sedikit berbobot, tapi nggak ada masalah sama sekali. So far so good. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini mungkin suaranya rada V-shape yang lebih lean to warm sounding ya. Lebih main ke arah mid bass dan juga upper mid range to upper treble region ya. Dan inner monitor satu ini menggunakan smartphone saya rasa masih cukup bisa ya. Masih cukup bisa, tapi akan lebih proper menggunakan dongle sih. Saya sarankan sih tetap ya at least lah kalau kalian beli inner monitor gini ya punyalah dongle yang murah-murah aja lah. Dongle akan membantu banyak hal sih. Dan disclaimer, suara yang saya suka adalah neutral warm sounding inner monitor.
Oke, untuk suaranya dari ini motor satu ini yang pasti kalian tunggu-tunggu kan. Bassnya ini bisa dikategorikan cukup tebal, surprisingly banget di sini, berbeda dengan yang pendahulunya yang ya agak lempeng-lempeng aja bassnya ya. Untuk teksturnya sendiri masih terasa dynamic driver yang cukup versatile banget untuk bassnya. Impactnya nice di sini dengan punch yang cukupan juga. Sub bassnya di sini terasa sedikit kurang memang ya. Memang nggak terlalu extend banget sih, tapi masih dapet deh. Dan secara kuantitas sih bass yang asik, diajak buka City Joss lah intinya. Diajak macam-macam enak lah intinya. Kalau kualitasnya sih cukup bersih dan rapih di Inner Motor 1 ini. Memang masih kalah bening ya kalau saya ingat saya dengan yang pendahulunya. Cuma kalau dari bodinya sendiri ini jelas lebih fun, lebih berbody dibandingkan pendahulunya. Bass yang berbeda dari pendahulunya cukup jauh dan mungkin agak sedikit mengecewakan buat yang memang expect something yang similar sound untuk pendahulunya, OG. Untuk mid-nya di sini posisinya sedikit mundur ya, dengan male vocal yang somehow sedikit warm body, suaranya cukup berbobot dan ngalun asik, tapi detailnya juga masih terjaga di sini. Untuk clarity-nya decent di sini ya, dengan artikulasi yang cukup jelas. Female-nya dipresentasikan sedikit smooth dan warmer dikit ya, membuat female-nya terasa lebih ngalun dan tidak terkesan agresif banget. Namun pada lagu Norah Jones masih dapat energinya. Jadi walaupun agak ngalun dan warmer gitu ya, tapi masih dapat energinya dan tidak terkesan tumpul sama sekali ya. Untungnya di sini shoutingnya juga masih terkontrol ya, walaupun agak nyerempet-nyerempet dikit sih. Ya kalau mau lebih aman turunkan volumenya dikit aja, mungkin 1-2 tap gitu mungkin akan lebih nice. Selain itu presentasi instrumennya juga detail tanpa terkesan mendem, dan overall good detail dari Inner Motor 1 ini. Untuk treble-nya ini rada bright dikit, treble-nya sedikit agak raw ya. Jadi agak mentah gitu dan sedikit kurang kontrol menurut saya. Pada cymbal crash-nya dia terasa cukup cering dan sedikit kurang rapi. Dan buat yang super sensitif agak fatigue aja mungkin ya ini ya. Dengerin hit dari cymbal crash ataupun treble-nya secara umum. Untuk violinnya juga agak kurang konsisten dan kurang rapi juga pada lagu violin concerto nomor 2 G minor yang saya dengarkan di situ. Namun overall detailnya ini cukupan dengan airy yang decent di Inner Monitor 1 ini. Sibilance-nya pada lagu Code Cool sih masih terasa juga borderline di sini, jadi perlu diperhatikan juga sih. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Dunu S2 ini kami berikan skor B+ tonalnya ini. Secara tonal sendiri pretty good ya, mid-nya very good, bass-nya very good, dengan treble yang sedikit kurang rapi di Inner Monitor 1 ini. Ya mungkin itu sedikit disclaimer juga. Oh ya, kita di sini menggunakan 35 ya kebanyakan ya, belum 44. Mungkin 44 akan lebih rapi ya. Who knows, tapi harusnya nggak terlalu beda-beda jauh sih. Ya bisa beda-beda jauh tergantung source-nya sih. Selain kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini, presentasi dari Inner Monitor 1 ini adalah presentasi yang lively tapi juga enjoyable untuk dengerin musik macam-macam. Untuk timbernya overall pretty good tanpa ada yang parah-parah banget atau yang mengganggu banget menurut saya. Untuk soundstage-nya menurut saya dia terkesan cukup wide lah. Wide-nya cukupan, depth-nya agak sedikit lacking di situ, agak sedikit kurang ya, dengan tinggi yang menurut saya pas. Jadi dia menghasilkan 2D yang cukup oke, cukup decent, tapi nggak spesial sih. Untuk detailnya di Inner Monitor 1 ini juga cukupan aja menurut saya. Bukan detail monster seperti pendahulunya. Pendahulunya rasanya lebih detail dibandingkan ini. Rasanya tapi ya, saya sudah nggak punya lagi yang S1 soalnya. Untuk clarity-nya sebenarnya oke di Inner Monitor 1 ini, cuma agak dimasking dengan warm sounding-nya ya di sini. Untuk separasi imaging and positioning, separasinya ini cukup decent di Inner Monitor 1 ini ya, dapat memisahkan instrumen dengan cukup baik lah di sini tanpa terkesan terlalu lengket-lengket ya. Lalu berbicara soal imagingnya agak kurang kesan layering-nya dengan gambaran middle row. Bicara soal positioning dia dapat menempatkan instrumen dengan cukup precise ya, walaupun nggak pinpoint super precise banget gitu ya, super akurat banget gitu nggak, tapi ya cukup oke lah untuk harganya. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari Dunu Titan S2 ini. Ya nggak mengecewakan lah, walaupun memang tuningannya cukup berbeda, tapi teknisnya juga tidak mengecewakan sama sekali. Selain kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini yaitu housingnya karena shining gini ya, bisa agak sedikit baret-baret dalam jangka waktu pemakaian yang panjang, dan itu merusak estetika mata saat melihatnya. Cons yang kedua sebenarnya tidak ada yang gimana-gimana sih. Cuma mungkin kalau kalian cari Inner Monitor yang sejalan, senada, setonality ya dengan pendahulunya, mungkin agak kecewa dengan S2 ini ya mungkin ya, kalau kalian cari yang lebih neutral bright. Pro-nya
cuan banget kelengkapan in-ear monitor satu ini. Kalian keteng aja jual-jual gitu paling sudah cuan sih. Lalu kalau bosan in-ear monitornya dijual juga masih cuan sih harusnya. Marketingnya jalan di sini. Pro yang kedua yaitu build dan desainnya mantep banget dan buildnya juga kokoh banget. Tidak ada komplain sama sekali untuk faktor estetika maupun buildnya. Untuk pro yang terakhir yaitu suaranya aman banget di in-ear monitor satu ini. Jadi sebenarnya paket lengkap ya. Mau tangible, intangible, unsur-unsur dari in-ear monitor satu ini sudah mantap bosku. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini di angka 1,3 jutaan. Ya kalian nggak salah dengar, 1,3 jutaan masuk kepada kategori very good value. Dan kami berikan skor A- untuk value for money dari in-ear monitor satu ini. Packaging good, build good, suara juga good. Apalagi yang kurang? Kesimpulan, nah ini baru single dynamic driver yang oke menurut saya ya. Kelengkapannya juga sodako ya. Jadi kapan lagi dapat sodako dari brand-brand seperti Dunu ini untuk kalian ya. Jadi beli ini monitor dapat sodako yang banyak tuh. Jadi dapat banyak AirTips yang kelengkapannya juga saya rasa di luar harganya juga ya. Mantap banget sih. Dan menurut saya Dunu langsung ulti di S2 ini ya. Menurut saya ini monitor ini pretty nice dan ini adalah lulusan S2 terbaik Dunu dan pastinya summa cum laude dari saya. Demikian cerita saya mengenai Dunu S2 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, hit tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk sharing Dunu S2 kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Dunu Titan S2 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Dunu doing a good job lately. Ya, DaVinci pretty nice. S2 pun pretty nice. Kita tunggu apa lagi inovasi-inovasi dari Dunu selanjutnya.